Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi kita berjumpa lagi ya. Seperti yang saya, untuk lanjutan video sebelumnya, kali ini kita akan bahas tentang soal-soal pertidaksamaan. Jadi kita langsung saja ya. Cekidot. Mari. Nah, ini soal-soal soal pertama ya. Nah, kita mengambil soal-soal yang mudah dulu, kemudian lebih sulit, kemudian agak sulit. Ya, oke. Nah, ini soal soal pertama. Jadi saya kasih dekat dulu. Nah, sekarang perhatikan ya. Nah, sekarang kita perhatikan himpunan penyelesaian. Jadi HP artinya himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian dari x kuadrat dikurang 10x ditambah ya. Ditambah 21 kurang dari 0, di mana x elemen bilangan real adalah. Artinya himpunan penyelesaian ini ingat x elemen bilangan real adalah. Kita mau cari himpunan penyelesaiannya. Nah, sebelum mengerjakan soal ini, ingat ini adalah pertidaksamaan kuadrat karena di sini pangkat 2. Jadi ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Nah, cara untuk menyelesaikan ini yang pertama, kalian harus faktorkan dulu ini. Otomatis pasti kalian sudah mempelajari bagaimana cara memfaktorkan. Jadi faktorkan ya. Nah, tetap kurang dari 0, tetap kurang dari 0. Ingat, artinya apa? Kita ambil dua buah bilangan. Yang pertama ya, A atau B. Kalau kita kali, hasilnya 21. Kemudian kalau kita kalikan atau kita jumlahkan kedua buah bilangan ini, hasilnya minus 10. Nah, jadi caranya bagaimana? Untuk lebih jelasnya, ini koefisiennya kalikan dengan ini. 1 kali 21, 21. 21, cari faktornya. Cari faktor dari 21. Bisa 21 kali 1 atau berapa? 3 kali 7. Tapi kalau kita kalikan ini, hasilnya 21. Kemudian kalau kita jumlahkan, hasilnya minus 10. Nah, kita berarti masih ada faktornya kan? Minus 3 dengan minus 7. 21 dengan minus 21 juga. Tapi yang mana memenuhi? Kalau kita kali, hasilnya 21. Kemudian kalau kita jumlahkan, hasilnya minus 10. Jadi otomatis ini yang memenuhi. Berarti X dikurang 3, X dikurang 7. Itu namanya memfaktorkan. Paham? Oke, cukup mudah kan? Nah, sekarang kita buat titik pembuat nolnya ya. Berarti X dikurang 3 sama dengan 0, atau X dikurang 7 sama dengan 0. X sama dengan 0, ini pindah ruas menjadi tambah 3, atau X sama dengan 0 ditambah 7 sama dengan yang tadi. Berarti X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan 7. Nah, sekarang kita mau menentukan himpunan penyelesaiannya. Kita gambar dulu. Seperti yang sudah saya ajarkan, sifat-sifat pertidaksamaan, bagaimana himpunan penyelesaiannya, kalau garis bilangannya kalau himpunan penyelesaiannya ini nanti. Nah, kita ambil 3 dengan 7. Kita bulat biasa dulu atau bulat putih. Setelahnya kita ambil bulat putih. Berarti ada nilainya. Nah, sekarang kita uji dulu. Di antara garis bilangan ini kan ada angka 0 di sini. Ada angka 0 di sini, ada angka di antaranya 3 dengan 7 dan seterusnya. Kita bagi 3 ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita uji dulu titik 0. Masukkan ke persamaan ini. Masukkan ke persamaan pertidaksamaan ini. Uji dulu titik 0, berarti di sebelah sini. Berarti 0 dikurang 3, nanti minus 3. Minus 3 ya. 0 dikurang 7, berarti minus 7. Minus 3 dikali minus 7, apakah kurang dari 0? Berarti kan minus 3 untuk X-nya sama dengan 0 ya. Minus 3 dikali minus 7, apakah kurang dari 0?
ternyata 21. Dia positif, berarti tandanya di sini positif. Nah, kalau di sini positif, pasti di sini negatif, tandanya negatif. Berarti di sini juga positif, selang-seling ya. Karena di sini untuk x-nya 0, kita kan ada di sini tadi 0 ya. Kalau kita ambil, berarti tandanya nanti di sini dapat positif 21. Tandanya positif, berarti di sini positif. Nah, berarti selang-seling. Kalau di sini positif, tandanya positif, berarti di sini kurang atau negatif ya. Kemudian di sini positif. Nah, sekarang kita menentukan di mana daerah penyelesaiannya dari pertidaksamaan ini, kuadrat ini. Nah, kita uji tadi, apakah 21 kurang dari 0? Salah. Berarti daerah penyelesaiannya bukan ini. Berarti kalau begitu ini himpunan penyelesaiannya. Berarti ini juga tidak termasuk. Berarti ini himpunan penyelesaiannya. Di sini juga kita, kalau tidak percaya, kita buktikan di sini, ambil angka 1, 8 ya. Kalau 8 berlaku, berarti berlaku juga ke seterusnya. 8 dikurang 3, 5. 8 dikurang 7, 1. 5 kali 1, 5. Apakah kurang dari 0? Salah. Berarti tapi 5 positif ya, makanya tandanya positif. Apakah lebih dari 0? Kurang dari 0? Salah. Berarti ini tidak termasuk di sini himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita mau buktikan apakah angka 3 dengan 7 terbukti. Kita masukkan 3 dikurang 3, 0. Berarti pasti hasilnya 0. Apakah 0 kurang dari 0? Salah. Harusnya 0 sama dengan 0, tapi di sini berarti 0-nya 3-nya ini tidak termasuk. Itu maksud saya di penyelesaian sebelumnya tentang sifat-sifat ya. Nah, sekarang kita ubah tes 7-nya. 7 dikurang 7, 0. Kalau dikalikan ini pasti apapun yang dikalikan dengan 0 pasti hasilnya 0. Apakah juga 0 kurang dari 0? Ya, salah. Harusnya 0 kurang 0. Karena kalau kita ambil nilai x-nya 7 masukkan di sini tidak memenuhi, berarti 7 tidak memenuhi. Maka artinya tidak memenuhi berarti dia bulat putih. Seandainya dia memenuhi berarti bulat hitam. Jadi x-nya lebih dari 3. Ingat dibaca dari tengah. X lebih dari 3 dan x kurang dari 7. Jadi HP-nya X, di mana X-nya lebih besar dari 3 dan kurang dari 7. Dan X itu elemen bilangan real. Itu himpunan penyelesaiannya. Bagaimana, paham kan? Ya. Nah, kita lanjut di contoh yang kedua. Nah, sekarang kita masuk di contoh yang kedua. Kalau tadi contoh pertama pertidaksamaan kuadrat, nah sekarang ini adalah pertidaksamaan linear. Karena variabelnya berpangkat 1 ya. Nah, sekarang bentuk soalnya beda dari tadi dari contoh soal 1. Karena ini contoh soal 1 langsung kurang dari 0 atau sama dengan, tapi ini tidak diberikan begitu, beda ya. Nah, cara penyelesaiannya ada dua ini caranya. Ada dua nanti ya. Yang pertama kita ambil dulu yang ini, bagian ini. Berarti 2x dikurang 1 kurang dari x tambah 1. Nah, sekarang setelah ini kita kumpulkan dulu yang sejenis. Maksudnya ini x dengan x, variabel x-nya. 1 dengan ini yang konstan dengan konstan ya, bilangan tetapnya. Berarti kita 2x ini pindah ke sebelah kiri menjadi kurang. Ini tetap. Dan ini ke sebelah kanan berarti tambah 1. Berarti x, ingat 2x dikurang x, itu berarti x kurang dari 2. Jadi x-nya kurang dari 2. Nah, sekarang yang kedua. Kita ambil yang ini. Bagiannya yang ini. Oke? X tambah 1 kurang dari 3 dikurang x. Maka kumpulkan lagi yang sejenis. Ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Yang tadi juga kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Oke. X ini ditambah x kurang dari, ini tetap 3. Yang ini pindah ke sebelah sini karena kita pindahkan x sebelah kiri. Berarti ini pindah ke sebelah kanan. Karena di sini tambah, maka menjadi di sini kurang. Oke. Berarti 2x kurang dari 2. Nah, sekarang kita bagi masing-masing kedua ini, kita bagi 2. Ini juga kita bagi 2. Ingat sifat-sifat sebelumnya, kalau kita bagi dengan bilangan
positif yang sama, maka tanda pertidaksamaannya ini tidak mengalami perubahan atau tidak berubah tanda. Berarti 2 dibagi 2 berarti X kurang 1. Jadi ada 2 X-nya kurang dari 2 dan X-nya kurang dari 1. Nah, kita bawa ke garis bilangannya. 1 bulat biasa dulu ya. 2. Oke. Nah, sekarang kita uji dulu titik 0. Uji titik X sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, apakah memenuhi ini? X, kalau kita ganti X-nya menjadi 0, apakah 0 kurang dari 2? Betul ya. Berarti di sini tandanya. Oh, sorry. Berarti tandanya di sini. Sebenarnya biar tidak kita tes di situ ya. Biar kita tidak tes uji titik 0-nya, langsung saja. X-nya kurang dari 2 yang pertama. X-nya kurang dari 2. Kemudian X-nya kurang dari 1. Jadi kita tidak perlu uji titik ini ya. Berarti X-nya kurang dari 1. Begini juga tandanya. Nah, bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaiannya soal seperti ini? Kita ambil irisannya. Jangan ambil yang ini. Kan arahnya ini ke sini. Ke sebelah kiri. Berarti ini juga ke sebelah kiri. Ambil irisannya. Di sini. Ini yang maksudnya. Irisannya. Nah, jadi bukan ini, tidak termasuk ini. Jadi yang memenuhi di sini. Berarti X-nya kita uji dulu satu tadi. X-nya sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 1? Salah. Harusnya apa? 1 sama dengan 1. Berarti ini tidak termasuk. Itu tidak termasuk. Jadi himpunan penyelesaiannya X-nya kurang dari 1. Berarti tidak termasuk bulat putih semua. Berarti HP-nya X, dimana X-nya itu kurang dari 1. X elemen bilangan real. Jadi ini. Cukup mudah kan? Nah, sekarang kita lanjut di soal yang ketiga. Nah, kita lanjut ini ya. Ini soal yang ketiga. Bentuk soalnya berbeda lagi. Ini pertidaksamaan kuadrat ya. Pertidaksamaan kuadrat karena ini. Ini kuadrat dibagi. Nah, cara penyelesaiannya ini beda daripada contoh pertama dengan contoh kedua. Tapi tetap mengarah ke sana pertidaksamaan ya. Kita faktorkan juga dulu ini. Ingat cara memfaktorkan tadi. Ingat cara memfaktorkan ya. Ingat bagaimana tandanya tadi kalau bulat ini lebih dari atau sama dengan, berarti nilai X-nya itu memenuhi nanti. X-nya itu yang termasuk ya, termasuk. Nah, coba kita kerjakan soal ini. Faktorkan dulu ini. Kalau kita ambil dua bilangan, kita kalikan bilangan itu hasilnya minus 6. Minus 6. Nah, kalau kita kalikan bilangan itu hasilnya 1. Ingat koefisiennya di sini 1. Berarti X dulu kita ambil X. Nah, bilangan berapakah itu? Kalau kita kali dua bilangan itu A dikali B, hasilnya minus 6. A dikali B, hasilnya 1. Berarti benar. 3 dengan minus 2. Ingat 3 kali minus 2 minus 6. 3 ditambah minus 2 positif 1. Nah, sekarang kita faktorkan yang di bawah. X. Nah, kalau kita ambil dua bilangan, perkalikan bilangan yang dimaksud, hasilnya minus 3. Kemudian kalau kita jumlahkan adalah minus 2. Ayo, berapa? Coba kalian pikir. Sudah dapat? Ya, oke. Berarti bilangan dimaksud adalah minus 3 dan 1. Minus 3 dengan positif 1. Coba, minus 3 kali 1 minus 3. Minus 3 ditambah 1 minus 2. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya ini. Kita buat garis bilangannya. Garis bilangannya. Ada berapa nilainya? Sebelum buat garis bilangannya kita tentukan dulu ini. Kayak tadi. Yang pertama, X-nya ditambah 3 sama dengan
Tadi ya, X dikurang 2 lebih dari atau sama dengan 0. Berarti X tambah 3 sama dengan 0, atau X dikurang 2 sama dengan 0. Kita pembuat titik pembuat nolnya ya. Berarti X nya ini minus 3 dan X nya ini 2. Berarti ada nilai 2. Minus 3 dengan 2 berarti 2. Kita tulis lagi nih. X dikurang 3, X ditambah 1 dikali X tambah 1 lebih dari sama dengan 0. Berarti X kurang 3 sama dengan 0, atau X tambah 1 lebih dari sama dengan 0 ya. Berarti X nya sama dengan 3 atau X nya sama dengan minus 1. Nah sekarang ada 4 nilainya. Tapi ya ada 4 nilainya. Ini dengan ini minus 3 ini lah. Kita tes dulu nih. Masukkan nilai minus 1. Ada minus 3, berarti di sebelah sini. Sebelah kiri ya. Ingat kalau dia semakin tinggi nilainya negatif berarti semakin ke kiri. Kemudian 2, katakanlah 2 di sini. Terus ke 3. Nah, bisa kan? Nah, berarti ada beberapa daerah di sini. Nah, yang paling gampang harus kita uji titik 0. Di mana letak 0 itu kira-kira? Di mana letak 0? Oke, betul di sini. Kita uji. Masukkan ke sini. 0 kuadrat ya, 0 ditambah 0 dikurang 6 berarti minus 6 ya. Nah, 0 pangkat 2 0 dikurang 2 kali 0 0. Berarti minus 3, berarti 0 dikurang 3 berarti minus 3. Minus 6 dibagi minus 3, apakah lebih besar dari 0? Apakah lebih besar dari 0? Minus 6 dibagi minus 3 ya 2 ya. Lebih besar atau lebih dari atau sama dengan 0 ya. Memenuhi. Betul. Dan dia nilainya positif. Berarti di sini positif. Berarti selang-seling di sini tandanya negatif, di sini tandanya positif. Di sini tandanya negatif, di sini tandanya positif. Karena dia betul tadi kita uji titik 0, karena kita ambil titik 0, masukkan ke sini hasilnya positif dan benar 2 lebih dari 0, berarti himpunan penyelesaiannya di sini. Bagaimana? Nah, berarti di sini juga masuk. Ingat himpunan penyelesaian selang-seling ya. Nah, di sini juga. Nah, berarti nah sekarang kita mau uji apakah dia bulat penuh atau tidak. Bulat penuh atau tidak. Awalnya kita kasih bulat biasa saja dulu ya. Kita uji minus 3. Kita uji minus 3. Masukkan ke sini. Nah, saya hapus dulu ini ya. Atau kita ke sini. Untuk X sama dengan minus 3. Ya. Minus 3 pangkat 2 berarti 9. Ditambah minus X nya kan minus 3. Berarti dikurang 3. Dikurang 6. Dibagi dengan 9. Tetap 9 kan sama. Minus ya, ketemu dengan ini minus 3 berarti minus 2 kali minus 3 berarti positif 6. Dikurang dengan 3. Apakah lebih dari 0? Atau sama dengan 0? 0 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 12. Hasilnya 0 ya. 0 dibagi 12 ya 0. Berarti termasuk. Jadi di sini bulat penuh. Berarti X-nya kurang dari atau sama dengan minus 3. Kemudian kita uji yang satu. Sama halnya. Nah, kalau kita uji, ini yang masuk memenuhi ya. Minus 2, coba kita tes 2. 2 pangkat 2, 4. Ditambah 2, 6. Ya. 6 dikurang 6 berarti 0. Dibagi dengan pasti sama dengan 0, memenuhi. Kalau 0 dibagi dengan 0 hasilnya 0. 0 dibagi dengan bilangan positif atau negatif hasilnya 0. Berarti sama dengan. Berarti ini yang memenuhi. Bulat penuh. Berarti X-nya ada di sini kan?
berarti X kurang dari atau sama dengan 2. Kemudian uji minus 1, masukkan ke sini. Uji minus 1. Minus 1 pangkat 2 di sini saja ya. Kalian bisa lihat ya? Oke, bisa lihat ya? Dekat. Oh ya, bisa. Minus 1 pangkat 2 1 dikurang X nya minus 1 berarti dikurang 1 dikurang 6 per 1 pangkat 2 minus 1 pangkat 2 ya 1 ditambah, ingat minus ketemu dengan minus positif ya, plus berarti 2 kali 1 2 tambah 2 dikurang 3. Apakah lebih dari 0? Nah, kita tes. 1 dikurang 1 0 ya, berarti minus 6, sisa minus 6. 1 ditambah 2 3 dikurang 3 0. Apakah lebih dari 0? Minus 6 dibagi 0. Ini tidak terdefinisi, berarti dia tidak masuk. Ingat, sesuatu yang kita bagi dengan bilangan 0, ini negatif bagi dengan 0, 0 kali berapa hasilnya minus 6? Tidak ada kan? Tidak terdefinisi ya. Ya betul, tidak terdefinisi, berarti ini tidak masuk ya. Nah, kita ubah kalau begitu yang ketiga. Apakah masuk ini? Nah, untuk yang ketiga, nah, kita masukkan nilainya. 3 pangkat 2 untuk X sama dengan 3 ya. 3 pangkat 2 9 ditambah 3 dikurang 6 per 3 pangkat 2 9. 2 kali 3 6 dikurang 6 ya, dikurang 3. Apakah lebih besar dari 0? Nah, 9 tambah 3 12 dikurang 6 berarti 6. 6 dibagi dengan 0. Nah, itu tadi sama juga tadi tuh. 6 dibagi dengan 0. Cuma bedanya ini minus, berarti tidak terdefinisi, berarti tidak termasuk. Berarti tandanya di sini X-nya lebih dari, tidak, karena tidak bulat penuh, tidak sama dengan ya, berarti kita coret ini. Ini juga tidak termasuk tadi, berarti di sini begini tandanya. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 3 ini. X-nya kurang dari atau sama dengan minus 3, atau X-nya lebih dari minus 1 atau kurang dari sama dengan 2, ataukah X-nya lebih dari 3 ya. X-nya lebih dari 3, atau kalau ditulis ini biasa begini, X lebih dari 3. Jangan baca X kurang dari 3, tapi X lebih dari 3. Ini biasa dipakai. Oke, cukup mudah kan? Iya. Oke, untuk ini ya soal-soal, ada 3 contoh soal pertidaksamaan. Oke. Saya kira untuk pembahasan ini cukup panjang tentang 3 nomor ya. Dan mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Nah, kalaupun tidak paham dan ada yang tanyakan, silakan komentar ya di kolom komentar. Insyaallah nanti kita akan, kalau ada kekurangan kita akan perbaiki. Jadi untuk mensupport saya, untuk saya lebih semangat dan lebih semangat untuk membuat video tentang pembelajaran matematika, silakan dukung channel saya dengan cara subscribe. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.